semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara diminasi penyampaian materi berbagi praktik baik budaya positif dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah SDN Marga Laksana, yang ketiga penyampaian materi yang disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Pak Wawan SPD, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga acara kita mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Menginjak pada kegiatan susunan acara nomor 2 yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada yang terhormat Bapak Asep Santosa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Rabbi yang mana pada hari ini kita dalam kegiatan deminasi penerapan praktek budaya positif di SDN Marga Laksana. Maka dengan itu mari kita sama-sama simak dan bertanya nantinya supaya lebih paham apa yang dikatakan praktek budaya positif itu di SDN Marga Laksana. Dan mungkin kita juga pada hal ini belum begitu mengerti dan paham. Ini adalah kesempatan yang baik. Alhamdulillah di SDN kita ada CGP Pak Wawan pada yang ke-11. Kita dorong, saya juga sangat mendukung kepada Pak Wawan, mudah-mudahan di dalam kegiatannya selalu lancar dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, terutama kepada Pak Wawan, tadi saya sudah mendoakan semoga ucapan kami diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengenai praktik budaya positif di SDN Marga Laksana, mungkin kata saya juga tadi sudah dikatakan, ini ada yang sudah diterapkan, ada yang belum diterapkan. Untuk itu, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk lebih paham, lebih mendalam tentang budaya positif di SDN Marga Laksana. Dan jangan sungkan-sungkan untuk Pak Wawan, silahkan uraikan dengan sejelas-jelasnya. Kemungkinan nanti pada rekan kita akan bertanya tentang praktek budaya positif di SDN Marga Laksana. Untuk itu kami cukup sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan SPD. Pada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allah berbismillah, sallallahu alaihi amri wa berumdatan milisan dan qawli bil asahati wal barakati wal barakati wal barakati milisan dan qawli wal barakati. Terhormat Bapak Pimpinan Kepala SDN Marga Laksana, lalu banyak saya hormati rekan sejawat karena sudah dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari kita bacakan kepada Subhanahu wa taala. Salawat
salawat serta salam semoga tercurah kepada ibunda wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya dari Indonesia mendapatkan satu tempat menjauh dari Rabbana. Tahu ibunya bahasanya itu abimah detik kerang iya itu bahasa mungkin ku bahasa Sunda, mungkin ku bahasa Indonesia, mungkin juga ku bahasa Inggris, mungkin kemungkinan. Tapi mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Nanti dalam sesi tanya jawab dimohon untuk berdiskusi aktif ya. Jadi apabila ada pertanyaan mungkin jawab saja apa yang Bapak Ibu pahami seperti itu. Jadi jangan takut saya ini salah nih karena ini direkod nanti ada yang seperti itu. Salah dan betul itu tidak ada masalah. Yang penting kita di sini artinya saya maaf bukan menggurui di sini, tapi saya melaksanakan tugas saja. Jadi harus menyampaikan budaya positif di SDN Marga Laksana ini. Kemungkinan tugasnya itu akhirnya pada tanggal hari ini juga ya, jadi sudah mepet di tanggal 12 itu harus sudah selesai, sudah diupload. Baik, supaya tidak tegang, saya mohon izin dulu untuk semuanya. Kalau anak-anak mungkin suka pemanasan mungkin ya, jadi supaya tidak tegang. Nanti kan biasanya itu kalau otak kita tidak nyambung dengan hati, biasanya itu jawaban kemana, gerakan pun di mana. Baik, sebelumnya saya minta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk menunjukkan tangannya seperti ini. Bisa tidak? Tolong perhatikan apa yang saya lihat, apa yang saya terapkan, apa yang saya lihat, apa yang saya terapkan. Oh, oke, ini apa? Tunjuk. Bagus. Ikuti. Ya, bagus. Ikuti. Oke, siap. Fokus kepada tangan saya ini. Fokuskan pandangannya kepada tangan saya. Oke, siap. Putar satu kali. Ya, bagus. Putar dua kali ke sini. Fokus ke sini. Pegang hidung. Oke, tidak apa-apa. Oke, sudah. Berarti ini sudah fokusnya sudah bagus ya. Alhamdulillah, jadi sudah mencapai 99% bagus. Tidak apa-apa ya. Nah itu, jadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bisa hadir di sini. Dan sebelumnya saya mohon maaf sekali Bapak Ibu guru yang terhormat dan Bapak Ibu yang saya hormati. Saya minta waktunya cuma 1 jam Bapak. Ya, jadi yang pertama saya akan menyampaikan ini budaya positif di SDN Marga Laksana. Oke, ya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang tahu tidak? Budaya yang baik. Ya, budaya yang baik. Yang perlu diterapkan di sekolah kita. Budaya yang baik yang perlu diterapkan di sekolah kita. Oke, bagus ya. Nah, kita lihat dulu materinya ya. Jadi apa itu budaya positif? Nah, di sini ada 3 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Itu yang pertama. Di sini ada kata kebiasaan. Contoh kebiasaan di Marga Laksana kira-kira seperti apa? Kira-kira kebiasaan yang sering terus dilakukan di SDN Marga Laksana itu siswa kita. Pertama, anak itu berangkat dari rumah itu contoh pukul 6 sampai di sekolah ini umpamanya pukul 7. Nah, setelah siswa itu sampai di sekolah, apa yang siswa itu lakukan? Nah, kita bisa dilihat itu. Ngalakuin naon kita gunakan di sekolah teh, sampai dulu ke sekolah kalian teh, nah lompatan, nah nyanakan sampah, nah pernah kurang ucapkan salam, nah apa pernah jeung berencana ucapkan salam, atau acung kaki biasa saja. Nah, kita bisa diperhatikan setiap siswa kita di pagi hari. Ayah dijajan wae, bapak aneh terus. Ayah anu rajin nanakan sampah, sok gitu. Pas pernah curang, assalamualaikum bapak mas sehat. Ayah
acuh nyalakan sampah teu. Ngahuleng jentur sesalaman teu urang teu. Tah kinten-kinten mana kan masukkan budaya positif. Nah menyalakan sampah, nah anu sesalaman, nah anu acuh, atau anu kumaha kitu-kitu. Oke, kita sepakati ya tadi apa tadi membawa mengambil sampah, pokoknya kurang sesalaman, salam, terus atau terus itu kelakuan seseorang berbaris, beres, ayat macam mana? Waktu mau bergerak, bapak ibu Ras ayah di siswa kia di antara itu anu jajanan ayo terus jajanan sampah tadi lu di mana apa jadi kompak ayo nanti anu nggak bersihan anu nggak balas tak teh aset kita aset SDM Marga Laksana jadi aset itu satu anu nggak bersihan kedua aset itu anu nggak balas tadi di mana sampai kita mau saya sejarah ada itu kurang atau jadi dulu atau jadi pusing ulang kia pas budak bersih kurang atau orang bunga pas budak ngabawaan atau orang jengkel berarti ada apa dalam tubuh kita. Nah yang baik menurut restitusi ini jadi ketika anak melaksanakan hal yang positif kita biasa saja. Pas anak melakukan ngabalaan terus, nah kita biasa saja, bahkan kita mau dalam hati kita itu ini harus diluruskan, tapi hati kita terjejer. Nah itu sudah baik, itu budaya positif yang harus dilakukan oleh siswa kita di SDN Marga Laksana. Jadi kita yang pertama kita bisa melihat dulu apa yang kebiasaan siswa dilakukan setiap hari. Itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat dulu kebiasaan siswa kita itu apa yang dilakukannya. Ya, tadi sudah disebutkan di antaranya. Yang kedua, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Kesepakatan apa yang sudah kita laksanakan di SDN Marga Laksana ini? Ya, apa? Kesepakatan kelas, apalagi tata tertib, apalagi cuma dua, satu keyakinan kelas, dua tata tertib, apalagi yang lain ya, yang sudah dijalankan kesepakatannya di sekolah kita ini. Kerja bakti, apalagi pembagian tiket, oke bagus, apalagi oke yes. 5S-nya. Iya betul 5S. Ya 5S. Apa itu 5S? Sopan dan santun. Oke bagus. Apalagi? Memberikan membuat kesalahan. Ya. Nasihat. Oke tadi kata Pak Direktur tadi apa tadi? Kerja bakti. Kalau anak melaksanakan kerja bakti, apa manfaatnya? Kebersamaan. Ya mencari kebersamaan. Oke. Kebersamaan itu untuk menumbuhkan rasa kerja sama. Nilainya apa kira-kira nilainya? Dari kerja sama itu nilainya? Nilai positif. Betul nilai positif. Tapi nilai yang mendasari kan nilai apa kira-kira? Royo. Apa? Kesatuan. Yang lebih spesifik kira-kira apa? Menanamkan kesadaran. Nah, menanamkan kesadaran dalam diri untuk apa? Untuk melakukan membiasakan kebersihan. Kira-kira jika anak sudah tertanam dalam hatinya bahwa tempat saya harus bersih, bisa wali halangan kurang?
Nggak bisa kan? Kalau sudah terbiasa. Di halaman udah awas di man kubu ngabala kurang teh kalau tidak ngabala kalau mana itu lalu udah ditanam dina hati naon yakin bersih itu adalah sehat. Nah itu dampak positifnya atau disebut dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu harus sampai pada hati anak itu, ditanam dalam hati anak itu bahwa itu suatu kebaikan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh anak. Kalau sudah tertanam dalam hatinya, siapapun yang melarang, siapapun yang mencegah tidak akan sanggup orangnya. Nah itu yang pertama. Oke, yang ketiga, bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada kata pribadi yang berkarakter. Coba, kira-kira karakter apa siswa kita ini yang sudah ada? Yang sudah ada di SMA negara sana, karakter apa yang sudah ada? Yang sudah terlihat, yang sudah muncul ke permukaan. Mandiri. Oke, mandiri, apa lagi? Apa lagi? Kreatif. Kreatif. Bernalar kritis. Oke, bernalar kritis. Oke, apa lagi? Bagus. Beriman dan Oke, itu sudah muncul, sudah tampak belum ke permukaan oleh kita, bisa diamati kehidupan sehari-hari. Contoh tadi bernalar kritis, contoh kita sedang menerangkan, kata anak di depan, maaf bu, saya boleh bertanya tidak? Nah itu ciri anak yang sudah bernalar. Anak mampu mengungkapkan ide dan gagasannya. Bu, maaf, itu 2 kali 2 itu bukan 8. Tapi berapa nak? Nah kita jangan menjawab langsung. Kata anak itu 2 kali 2 itu bukan 8. Berapa nak? Nah kita langsung balik lagi ke sana. Nah anak itu nanti akan menjelaskan 2 kali 2 kali 2 itu harus 4. Dari mana nak? 4 itu. Nah kalau anak sudah sampai di sana, di kelas itu sudah sampai berani di situ, berani mempertanggungjawabkan dan berani mengungkapkan argumennya, nah itu sudah sampai pada bernalar kritis. Nah saya bertanya kepada bapak ibu yang di kelas semuanya, sudah muncul belum itu di kelas? Ada sebagian, alhamdulillah sebagian. Oke, itu yang untuk bernalar kritis. Tadi apa lagi yang sudah muncul itu? Gotong royong tadi ada ya? Gotong royong sudah tampak sekali kalau dalam sisi gotong royong. Apa lagi? Ada yang lain? Mandiri, oke. Oke, mandiri. Mohon Ibu Mala untuk mendeskripsikan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mendefinisikan tentang pengertian dari mandiri. Itu bagian dari P5 ya. Di sini mandiri itu adalah menurut definisi saya, mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain, memiliki prinsip kebiasaan sendiri sehingga anak tidak tergantung kepada orang lain. Sepakat Bapak Ibu? Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, kasih contoh satu saja. Contoh yang mandiri. Yang sudah dilakukan di siswa kita Sekolahnya. sekolah. Ini dari rumah dulu boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Nah, misalnya anak ya, contohkan anak saya dulu lah yang mau berangkat ke sekolah. Pertama kan di rumah sebelum berangkat ke sekolah itu membersihkan diri, mandi itu sudah sendiri, berpakaian sendiri. Nah itu sudah termasuk anak yang mandiri, berarti tidak tergantung kepada orang tua. Kemudian setelah berangkat ke sekolah, misalnya anak mendapatkan jadwal piket misalnya ya, mendapatkan jadwal piket, jadi anak tersebut sudah bertanggung jawab, tidak perlu disuruh lagi
dengan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, membersihkan kelasnya sendiri. Itu yang pokoknya jadwal yang ada di situ, jadi tidak perlu kamu harus sekarang piket harus membersihkan kelas, tidak usah seperti itu. Kalau anak yang mandiri langsung mengerjakan sendiri tugasnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mala yang sudah memberikan deskripsi mengenai mandiri. Sepakat tidak Bapak Ibu seperti itu? Sepakat, baik ya. Sepakat saja mungkin. Dan memang itu betul ya. Jadi kalau mandiri itu berarti tidak tergantung kepada dia, itu akan berjalan sesuai dengan disiplin ilmunya sendiri. Jadi anak bisa mandiri itu berarti dalam dirinya itu sudah ada ilmunya, dia akan berjalan dengan sesuai dengan disiplin ilmunya. Itu disebut dengan mandiri. Oke, terima kasih Ibu Mala. Oke, lanjut. Dan dikenakan waktu saya ini sekilas saja ya. Contoh konkretnya, kenapa harus ditanya contoh konkret di SD kita? Ya karena ini tujuannya itu, gitu. Jadi ada tanggapan, apakah sudah ada? Nah itu maksud seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu miskonsepsi makna kontrol. Ini salah pemahaman Bapak Ibu. Jadi ada miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita itu pembelajaran seolah-olah kita yang paling benar. Ini miskonsepsi atau pola pikir yang salah. Ya. Jadi selama ini kita memberikan materi itu kita yang benar. Anak merasa disalahkan. Contoh begini. Contoh kita selalu mengontrol murid. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, contoh saya ini memberikan tugas, besok Bapak kasih tugas membuat perkalian. Kebetulan contohnya saya mengajar di kelas 2. Nah besok atau kelas 3 ya, atau kelas 4 lah, yang sudah ada perkalian itu kelas 4. Nah besok Bapak kalian kasih tugasnya membuat perkalian 1 sampai 10. Oh, anak-anak antusias. Baik Pak. Semuanya mengatakan baik Pak waktu di kelas. Pen. Apa itu namanya? Lonceng atau bel. Sekarang waktu pulang. Wah, anak bahagia. Pulang. Asik. Pulang ke rumah. Bahagia, ekspresi bahagianya apakah pulang atau membawa tugas itu? Saya tidak tahu. Ya, kemungkinan sebagian besar itu bahagianya pulangnya, bukan membawa tugasnya. Pulang ke rumah, sampai ke rumah pukul 1, laan baju, laan tas, langsung ambil air wudhu, anak itu langsung sholat. Setelah sholat makan, setelah makan langsung bermain, setelah bermain terus mengaji, setelah mengaji tidur, setelah tidur bangun lagi. Anak ini mati. Kemudian anak itu tidur, bangun tidur setengah 5 langsung ambil air wudhu lagi, sholat lagi, setelah sholat lagi, makan lagi, berangkat ke sekolah membawa tas, datang ke sekolah. Dan saya sudah duduk di sini. Kebetulan kelas saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak duduk. Saya duduk di sana. Nah, masih ingat tugas Bapak yang kemarin? Sebagian sudah Pak. Sudah mengerjakan. Sebagian lagi belum. Lupa. Nah, saya pertama pasti sikap saya akan begini kepada anak itu. Kamu dikasih tugas oleh Bapak kemarin itu pukul berapa? Anak bisa menjawab. Langsung stres, pasti dikatakan begitu. Kamu udah dengar ya?
bahwa saya kasih tugas itu kemarin harus selesai besok, anak semakin jauh. Satu itu. Yang kedua, saya datang di sini lagi, anak tidak mengerjakan tugas, saya hampir. Nah, tugasnya sudah selesai. Anak pasti mau menjawab. Belum, Pak. Kenapa, Nak? Tugas dari Bapak tidak selesai, kerja. Anak akan berani berbicara. Kemarin saya lupa. Dua. Yang ketiga, saya duduk langsung lagi mengatur. Oke, anak-anak, hari ini tolong kumpulkan tugasnya. Siapa yang tidak mengerjakan? Wah, anak ada yang tidak menjawab. Ada yang acuh, ada yang juga menjawab. Saya, Pak. Muka saya senyum. Ketika saya mengatakan siapa yang diperlukan, tapi muka saya senyum kepada anak tersebut. Anak juga berbalas senyum lagi kepada saya, walaupun dia tidak mengerjakan tugas. Kata anak, saya, Pak, balikan jungkir tangan. Senyum dia. Jadi saya juga senyum, anak itu juga senyum. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya masuk. Anak juga masuk. Saya bertanya lagi seperti itu. Jepri, kamu mau jawab tugas? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa dia berani mengatakan sudah, Pak? Nah, timbul pertanyaan, kenapa dia itu berani mengatakan sudah, Pak? Coba kira-kira bisa menjawab. Karena memang sudah dikerjakan. Ya, karena sudah. Kenapa dia berani sudah mengerjakan? Karena tanggung jawab. Iya, karena sudah bisa mengerjakan tanggung jawab. Nah, coba kira-kira menurut Bapak Ibu, tindakan yang bagus itu yang tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3, tindakan 4. Tadi kan Yang paling bagus saya. tadi kan ujung-ujung kayak gitu, Bang. Langsung. Berapa? Dicarikan Tanya dengan baik-baik. Kira-kira anak kepercayaan jawab, nampilnya Yang kali Kemudian tugas dan karena setelah kalian carikan dan jika ada lawan budak kawasan motor ini dicolek itu motor motor guru dari kampung gitu mengerti Pak Amor kemudian kayak gitu. Oke, kira-kira yang lebih bagus tuh yang ke-1, kedua, ketiga, yang kedua Tanya baik-baik. Yang kedua. Yang ketiga kan sebenarnya diajak berkomunikasi. Oke. Pilihannya kita sepakat yang berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Tadi itu apa itu yang ketiga tadi? Yang ketiga itu ditanya Menjawab dengan seadanya. senyum. Ditanya dengan senyuman dari anak juga menjawab dengan tersenyum walaupun tidak mengerjakan. Berarti kan semangat ya. Jadi untuk menerapkan budaya positif yang keberapa ya? Yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga itu apabila anak melakukan kesalahan di sekolah, kita hampiri, tanyakan alasannya apa, tapi dengan muka senyum walaupun kita justru saja ya. Untuk pandai berdusta. Walaupun hati berdusta. Baik, kita mulai saja mungkin ya itu jadi. Oke, ya bagus. Bermain drama. Ya. Bisa bermain peran. Ya, oke. Ya, selanjutnya yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ini betul tidak kira-kira? Salah. Tidak semua. Iya, betul. Jadi Tidak semua. tidak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita ambil contoh. Penguatan positif contoh. Ketika anak salah, ketika anak melakukan kesalahan. Contoh anak di kelas. Kan biasanya kalau anak itu suka usil ya sama temannya. Contoh dicibir, buat orang tercibir. Cibir, nging, lewek, udah nging lewek. Nah, kira-kira kita sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, mana yang lebih kita condong membela? Apakah kepada siswa yang anu dicibir atau siswa anu nyiwit? Hati kita yang condong, yang condong. Kalau hati kita manusiawi pasti Ya, jadi berarti nggak berarti kan korban anu cilik na. Padahal tentang terang, batu teh bentuk kita kunaon. Karena langsung spontan ya, spontan gitu. Pasti terpilih. Ya itu sebetulnya miskonsep. Ya, miskonsepsi. Jadi orang tuh ujung-ujung ngambil teh kan korban, belum tentu ia akan melakukan teh. Itu berbahaya. Nah, ya miskonsepsi seperti itu. Kumaha tuh bagusnya? Kenapa? Sebab akibatnya kita. Nah, itu yang bagus itu. Sama itu. Ya, sama itu. Jadi kita Jangan sebagai langsung ya, memponis anak gitu ya. kita sebagai pengajar di sekolah itu, jadi kita apabila ada siswa yang melakukan hal itu, contohnya tadi anu minggir, yang anu dicibir, hati kita itu jangan langsung membela kepada orang yang korban. Salah satu orang. Ya, tapi kita sebagai pengajar dan pendidik, kedua-duanya itu adalah anak saya yang harus dibetulkan, baik yang jadi korban ataupun Yang yang melakukan. nah, itu adalah miskonsepsi kita. Terkadang kita suka tidak sadar. Ali maneh. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul salah? Tidak Salah. Salah ya. Salah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh. Bagaimana contoh seperti itu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Contoh. Ketika anak datang ke sekolah dengan di rumahnya pun anak itu kita kan tidak tahu. Di rumahnya pun anak itu datang ke sekolah itu mungkin dengan banyak beban mungkin. Ayah nanti diberi jajan bagai heula. Ayah diberi jajan terus makan terus naon terus lalu dan dongkap ke sekolah. Mungkin ayah nulabu ditajong hidup berat maksakeun dan dongkap ke sekolah. Ayah deui anu berangkat ke sekolah teh dongkap ke sekolah nanti dicarikan heula ku bapak ibu dan ku Orang tuanya. cek ibu bapak nanti dasar mana ibu mah nyata ngalekeun maneh zaman ke tengah warok dan nyusul tengah warok dan ngawek-wek tadi wek-wekan dulu cari udah berangkat sekolah tadi sama jadi berbagai macam beban dongkap ke sekolah ditambahan deui urang Jadi bebannya. dibebanan deui iman kadang stres di mana geus pinuh mencarekan dongkap di sekolah ke tambahan urang tah tuluy urang teh dibere pandangan nah itu tidak baik itu baik tidak ya cek urang teh tadi kan budak salah cek urang teh nah eta teh baik teu gegerok teh sasapo teh kurang baik Penyampaiannya. terus gitu ya ditanamkeun dipaksa urang teh kena asup pada dalam hati urang teh eta teh kitu teh teu baik goreng teu sasapu teh kurang baik teu ngepatan urang baik teu ningkat ieu teh kurang baik teu makan teh kurang baik teu minum teh kurang baik terus dipaksa urang ditanamkeun dina hati anak eta teh kitu Cara baik teh caranya berarti pemaksaan gitu. Penekanan ya. walaupun itu positif Iya, positif.
miskin, tapi dipaksakan harus. Membuat anak Iya. Ya, jadi setiap hal yang dipaksakan, walaupun positif, Depresi, akhirnya kurang baik. Dampak konsepsi. bahkan ada orang dipaksa melakukan kebaikan berakhir bunuh. Nah itu bisa konsepnya yang bagaimana cara nanti kita teruskan di sana. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. salah. Salah. Pasti salah. Kenapa pasti salah? Tidak tenggoreng jalan ucing, abi kali ucing dibunuh paksa. Karakternya ngegel. Kan dengan jalan ibaratnya kurang dipaksa. Wayana isukan bang kudu ngalecai. Dipaksa gue. Kira-kira timbal baliknya seperti apa kira-kira kamu? Yang paling tidak pernah ataga yang lakukan mengalakukan ngan hasilnya kurang baik kun siap pasti saya suka dari penol Suasana ya suka dari penol karena mau maksa baik coba aja kita yang tadi kita saya benar kan tak minum ke saya kan tak makan saya tidak kurang atau tidak kurang gitu kurang. Nah, sebelum sekolah makan dulu. Nah, sebelum sekolah minum dulu. Cek kurang tetap baik. Tapi ini karena dipaksa. Dedet pas mudah. Pasti yang tadi ngajar ada budak kurang, yang budak kurang itu si mama. Pas abdi teh makan teh tinggalnya para rai gini. Nah, ada si mama gak maksa-maksa padahal kita makan. Apa yang salahnya tuh? Yang salahnya kita tidak tahu kenapa anak itu tidak mau makan. Nah, hadirin, lidahnya tidak enak, bisa saja kan ya. Walaupun itu waktunya makan, anak tidak makan, kita paksakan makan, anak terus menolak, kita terus memaksakan makan. Kita tidak tahu kenapa anak tidak makan. Alasannya. Nah, yang bagus itu apabila menemukan hal seperti itu, kita gali informasinya itu. Pertama, alasannya anak waktunya makan, kenapa tidak mau makan? Kedua, kemudian kita simpulkan dan ambil keputusan yang tepat bagaimana supaya anak itu mau makan, tapi tidak merasa dipaksa. Baik, kita langsung saja ya. Dalam upaya menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Satu, apakah telah efektif? Kedua, apakah masih perlu ditinjau kembali? Tiga, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Yang keempat, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Oke, yang pertama dulu, Bapak Ibu, penerapan budaya positif di sekolah kita ini saya ingin tahu mungkin secara keseluruhannya, mungkin dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Kalau kelas 6 kebetulan saya sendiri yang memegangnya. Saya minta tanggapannya dari Bapak Ibu guru semuanya. Apakah sudah efektif belum? Belum efektif. Oke, yang kedua, masih perlu ditinjau kembali? Oke, masih perlu ditinjau kembali. Yang ketiga, apa sesungguhnya ada disiplin positif itu? Disiplin itu apa tadi? Patuh dan taat pada aturan. Aku taat pada. Aturan. Itu kalau sudah patuh dan taat pada aturan, anak itu sudah disiplin belum? Sudah. Kira-kira. Tapi dipaksa. Paksa. Nah, yang diharapkan bukan dipaksa. Ya, contoh beginilah, kita ulang kembali lagi ke belakang. Anak teh berangkat dari sekolah itu datang masuk ke sini, anak itu pastinya sampah ambil. Sok senajan tuh atur dulu teh di kelas itu aya aturan membersihkan membuang sampah pada tempatnya. Itu aya ada aturan tapi anak teh pas sampah terambil. Ya.
Nah, yang dimaksud dengan budaya positif yang diharapkan itu sampai di sana. Coba di sekolah kita sudah sampai tahap itu belum? Belum. Sepakat belum? Oke, kita sepakat saja itu belum sampai tahap sana ya. Dan rata-rata dipampang oleh aturan buang sampah per tempatnya. Tapi ada kawan-kawan di piwarannya soal tapi ya, yang diharapkan bukan sampai sana, tapi anak itu sama aja ke ayah cepat pausnya, sama aja ke ayah aturan mengambil sampah, sama aja ke ayah perintah, tapi anak sudah berani mengambil sampah dan membuang pada tempat. Ya, itu diharapkan sampai sana. Tahapan disiplin positifnya, jadi tidak ada unsur pekerjaan. Sudah dituntut anak itu sudah berani melakukan tindakan sesuai dengan tuntutan disiplinnya masing-masing. Sudah tidak disuruh lagi, sudah tidak membaca aturan lagi. Yang keempat, apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Kebajikan apa yang sudah diterapkan oleh anak kita itu siapa ini? Kebaikan yang sudah diterapkan di sekolah kita. Jadi ini berbicara sekolah kita, anak kita sudah melakukan kebajikan apa? Melakukan sesuatu dengan tepat waktu berdasarkan hasil dari disiplin. Ya. Sudah menjaga tugas dengan sudah masuk kelas dengan tepat waktu. Ya, apalagi Lingkungan menjadi bersih. Oke, itu berarti untuk penerapan budaya disiplin positif. Oke, ini yang tadi saya berikan contoh banyak. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Jadi sudah sampai di tahap anak itu tidak mengenal tata tertib, tidak mengenal suruhan, tapi anak sudah berani untuk melakukan. Baik, langkah-langkah dalam menerapkan disiplin positif. Untuk menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Ini fokus ke dalam kelas dulu. Yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid-murid. Yang keempat, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Yang kelima, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Yang keenam, membuat poster kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, menempelkan poster kesepakatan kelas di mading kelas. Oke, kita bahas ini satu-satu. Apakah Bapak Ibu dalam menerapkan kesepakatan kelas bertanya dulu kepada siswa? Bertanya. Yang kedua, ide apa yang muncul dari siswa? Ide apa yang muncul dari siswa? Ketika Bapak Ibu bertanya, nah, ya saya ambilkan satu saja. Nah, menurut kalian bagaimana kelas kita supaya nyaman? Harus bersih. Nah, anak itu muncul tidak gagasannya? Muncul. Seperti apa kira-kira munculnya ketika bersih? Nah, harus bersihnya bagaimana, nak? Harus
Nah mungkin caranya membuat tiket, ya betul Mbak. Tiket ya betul membuat tiket bagi-bagi. Berarti untuk membuat kelas kita nyaman itu yang pertama tadi apa? Tanyakan dulu kepada sis. Hayang kumaha kelas orang teh, ulah macam orang. Ya mah budak teh paksa we, pokoknya nyaman kieu. Kena hijau. Bapak ibu budak hayang ngagoleran aja. Terus ada udah nggak bisa bermain, hayang nyaman aja. Jadi untuk membuat kelas kita nyaman itu nyaman di sini artinya bukan segala mewah, bukan semua segala ada. Kita tidak tahu nyaman seperti apa, ya tanyakan saja. Jadi pertama supaya kelas kita nyaman itu langkah yang pertama tanyakan kepada siswa mau apa, mau seperti apa kita belajarnya, ya. Jadi berarti penyaman itu sudah dina bangku. Dari berarti siapa tikar. Guru kayak dina bangku. Atau udah kayak ada apa dan kurang siapa bangku. Bisa diatur bangku. Ya. Nah itu kita sebagai guru itu harus mampu menerapkan diferensiasi belajar. Nah, belajar apa yang segala anak mau dina kursi, kita siapa? Anak mau ada apa? Ya kita siapa? Terus yang itu barengan? Enggak latih dia. Ulah dia. Bisa ya ada bebas dan proses. Anak kayak dulu kasih dulu tuh. Boleh itu. Ya, jadi maksudnya diferensiasi itu artinya menyesuaikan kebutuhan anak di dalam kelas dan pembelajaran seperti apa. Jadi untuk sampai di sana, untuk sampai kenyamanan anak itu kita tanyakan dulu kepada anak tersebut. Itu maksudnya. Ya lanjut. Nah ini saya sebenarnya sedikit. Teori motivasi masuk ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya contoh begini, saya berbohong. Contoh kata bapak saya, "Nak, kamu beli spidol 1, harganya 2.000." Saya berangkat ke warung, membawa uang untuk membeli spidol. Waalaikumsalam. Mang, minta spidol 1, harganya seberapa? 3.000. Pastikan nanti 1.000 ambil spidol. Pulang, ditanya ke bapak saya, berapa harga spidolnya? 4.000. Jawaban saya 4.000. Nah, kenapa saya mengatakan 4.000 padahal harganya 2.000? Apa? Ya, kenapa saya berani berbohong mengatakan 4.000 padahal harganya 2.000? Yakin ini hati saya tidak berbohong 2.000 dengan begini begini. Bisnis. Yang itu bisa dipakai. Jadi dapat keuntungan. Iya. Nah, menepika orang ngomong hayang boga bat kita kenapa seperti itu melakukan itu seperti itu? Kenapa? Uniko ya. Kenapa ya? Kenapa berani sampai uniko lah gitu ya? Kenapa kira-kira? Apa? Ini berapa? Keuntungan. Ini berapa? Keuntungan. Nah, kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa aku tidak bisa benar curang ya? Cek saya. Pak, kan bapak saya tadi bertanya, Pak, harga spidol 2.000. Kan ayah saya atas 3.000 itu bukan abdi. Namun jujur. Ya, enggak kemahalan begitu katanya. Ulah ki orangnya. Nah, tadi teh kan spidol teh 4.000 padahal
1000 dah berani yang boga duit ya 2000 yang duit ya. Saya tuh berani mengatakan seperti itu. Kapal saya teh. Pak, dah sudah lu 4000. Sehingga kita berani untuk berbohong. Mungkin kebiasaan orang tua juga ada faktor anak begitu. Karena dari kasihnya kan. Kalau mungkin kebiasaan orang tua menekan pada anak, jadi anak takut untuk berkata jujur. Berkata jujur, nanti takut dari kasih. Takut. Ya kebiasaan misalnya yang dulu juga misalnya ini berbohong dalam pendidikan, namun pendidikan wali eta kepikir eta pulang anak-anak gitu. Ya, Mungkin kebiasaan orang tua juga sama ya. Ada faktor orang tua yang salah, ada faktor. Ya. Anak berbuat begitu itu karena orang tua. Ini ada kalimat untuk menghindari ketidaknyamanan atau kumaha itu. Pak, sepidol teh harga kedua 1000 kan aya sesak 3000. Nah, ieu anu 3000 na ku abdi disuhunkeun. Timbal balik ke orang tua, ulah ieu mah teu ditarasi. Ke orang tua itu. Ini gitu. Nah, berarti anak itu berani apa? Menghindari hukumannya. Ah, geus ya, mah. Beca 5.000 sebetulnya itu aman. Ya, itu rata-rata yang seperti ini. Jadi untuk menghindari hukuman dak lamun dibacakeun jujur oge, moal di bateuing dibere pentingnya. Baik, nanti kita luruskan dalam kuliah itu. Ini kita kelakuan siswa kita akan sampai di 1 Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi rata-rata kita itu anak siswa kita itu berbohong untuk mendapatkan pengakuan dari guru. Gurunya contoh begini. Kita bertanya kepada anak. Nah, besok kamu mau belajar tidak? Anak pasti jawabannya Tidak. mau. Mau belajar. Mau ada wah mungkin tidak ada Ya kan? Contoh kurang, coba deh. Besok karena harus belajar ya. Pasti jawabannya apa? Iya. Gambar itu juga sama, itu untuk apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Oh iya nak, kamu tuh kan rajin ya, suka belajar, ternyata belajar. Pasti tanya pas untuk orang di kelas, ngatos ente, ngatos. Ada soal, gimana? Kenapa dia tuh berani mengatakan, nah, ngerti tidak ngerti? Kenapa anak mengatakan ngerti? Dia ingin mendapatkan pengakuan bahwa saya sudah mengerti, bahwa saya itu cara cerdas, kemakil. Nah, tidak Pak, yang mengerti ulang lagi, ulang lagi. Wah, ya, pasti tidak akan seperti itu. Oke, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dia melakukan hal itu yang dia yakini itu adalah baik, walaupun dalam kenyataannya tidak. Kayak sebenarnya. Nah ini tolong Bapak Ibu ini tamat. Oke, konsekuensi penegakan disiplin positif. Gambar 1. Ini gambar ini. Coba kira-kira Bapak gurunya sedang apa itu? Memarahi. Dan Memarahi menegur. Gambar 2. Mendapatkan hadiah. Mendapatkan hadiah. Oke. Kenapa itu disilang? Diberi hadiah salah, dicarikan salah. Contoh budaknya bebersih di kelas, beri kelas hadiah. Nah ini kamu sudah bebersih. Ini
ini hadiah untuk kamu. Oh, Permen. salah itu. Salah. Budak rajin masuk sekolah. Tampilkan di depan panggung. Kamu sekarang peringkat ke-1 kasih hadiah. Salah itu. Salah. Dicarikan letak dasar. Salah. Bohong. Diberi hadiah salah. Coba kenapa diberi hadiah disalahin? Ada yang bisa? Guys, buku yang ada tahu bagusnya ada ngomong kenapa salah. Itu yang memberi hadiah. Coba kalau anak berprestasi lalu kita kasih hadiah, kasih ranking, apa yang akan tertanam dalam hati anak? Harus rajin belajar untuk mendapatkan hadiah. Namun tanya hadiah mah? Harus belajar. Nah itu yang buruknya. Yang salah. Jadi udangnya naik ke ilit kawarung teh gara-gara dibere Guru. guru. Guru kena dibere guru teh dia. Rata-rata sih orang ini pakai ini bonus sekolah. Itu yang disebut yang dikatakan tidak boleh itu mantap disilang. Jadi urang teh geus nanamkeun goreng ka budak teh. Daek budak bekerja teh gara-gara urang nanamkeun aya hadiah. Jadi teu timbul dari kesadaran dirinya. Mau membantu orang tua pergi ke warung memberikan sesuatu rek diberi hadiah, rek diberi guru, rek diberi guru berangkat. Nah, ini Bapak kasih uang 1.000, tolong belikan permen berangkat. Teu kieu, nah ini uang 1.000, pembelikan permen, aya ulunna tuh. Langsung gitu. Kenapa anak berani mengatakan aya ulunna tuh? Dibiasakan oleh kita. Itu yang nah, maka dari itu kita sepakat semua bahwa penanaman penghargaan dalam hati anak itu melakukan itu baik. Maka dari itu kita sepakati saja lakukan itu sesuai dengan keyakinan anak masing-masing yang nanti sudah dibikin kesepakatan. Langsung masih banyak. Lewat sampai itu. Nenek, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sepakat secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas, nah kita adakan dulu keyakinan kelasnya, ditanyakan langsung kepada anak. Kelas kita mau dijadikan seperti apa, belajarnya mau seperti apa, kemudian apabila tidak mengerjakan tugas pun akan dikasih apa dan sebagainya. Nah sebelumnya dan sesudahnya, nah apabila anak tidak melakukan berarti konsekuensinya lari kepada keyakinan kelas. Ya, jadi bagi dulu keyakinan kelasnya, apabila anak itu mengerjakan konsekuensinya sesuai dengan keyakinan kelasnya. Tidak lari. Kalau sesuai keyakinan kelas. Kayak ini, contoh ini contoh keyakinan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu dengan perasaan bahagia. Yang kedua, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang ketiga, bersikap sopan santun dan santun terhadap guru. Yang keempat, bersikap tenang saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kelima, selalu bersikap jujur, saling tolong menolong dan hukum. Yang terakhir, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Nah nanti apabila anak tidak datang tepat waktu pada sekolah, tidak bahagia, nah kita tanya, kan ini kesepakatan kelasnya sudah ada, ini kesepakatan kelas teh, kudu kieu datang ke sekolah tepat waktu dengan perasaan bahagia, budak teh datang ke sekolah teh tepat waktu, tugas kita sebagai guru
Nah, tanya, anak gendong lah cara adiknya mereka hijau ya. Mama ada keluarga. Tuloy tak budak dengan cemberut datang orang tersenyum tenang kio atau Sakit gigi. Iya, tahu. Kenapa dengan cemberut? Nah, apakah tidak dikasih uang? Apakah sakit? Nah itu harus ditanya. Oke, yang kedua nih bertanggung jawab mengerjakan tugas PK sama ditanya. Kalau aku bicarakan, nanti mengerjakan PK ikhlas balap yuk langsung. Tapi harus ditanya terlebih dahulu apa alasannya? Kenapa kamu tidak mengerjakan PK ini? Apa alasannya? Apakah kamu sakit? Apakah kamu tidak bisa? Mungkin saja budak teh bisa udah sakit teh. Nek sakit teh bisa nanti. Ulah percaya. Tapi para sahabat di Oh, rumah. nanti di rumah tante bisa tes sapu. Biasanya kejadian Tak mahal tuh. Pasti tanya tuh budak teh bisa, Pak, Bu, Abdu mah teh jasa sapu. Tugas berapa Pak? Ajar. Mengajarkan. Nah, cara pegang sapu saya seperti ini. Nah, itu ya. Dan sebagai ini bersikap sopan santun sama juga. Apabila anak tidak berkata sopan santun, juga ditanya alasannya kenapa anak kamu berkata kasar seperti itu. Apa kita sudah tahu nih kesepakatan kelas bawah, kesepakatan kelas itu tidak boleh kasar. Nah kita tanya alasannya kenapa dia mengatakan kasar itu, kenapa alasannya? Kayak yang terusnya bersikap tenang saat kegiatan sebelah contoh dalam kelas kita belajar memberikan materi. Anak anu ngobrol, lo duduk belakang, diam ngobrol lah ayo. Kenapa seperti itu? Tapi tanya dulu, kenapa? Nah itu seperti itu. Yang selalu bersikap jujur, saling tolong menolong. Kita begini, kita tes kejujuran anak. Kasih uang, nah, tolong beli rokok, berangkat. Anak berangkat tidak kalau saudara kita beli rokok? Berangkat, yakin berangkat? Berangkat selalu. Padahal kan diberi tenang. Salah tidak? Salah. Itu tes. Anak kalau sudah jujur bahwa itu di kesepakatan di kelas kita tidak ada rokok, tidak boleh ada rokok, gurunya membuat apa? Markesan. Pak, tanda kesepakatan kelas kita itu tidak boleh seperti itu. Contoh abdi yang ada juga. Makanya saya gitu ya. Bang, saya yakin anak akan kata jujur, tidak boleh. Karena tidak boleh merokok di dalam kelas. Masa bapak merokok seperti itu kira-kira? Siun. Oke, itu untuk anak guru. Eta mah pakai guru. Oke, ini menolong dan rukun. Nah, kalau menolong banyak contohnya. Rukun juga banyak contohnya. Tadi udah cibit ya, udah cibit. Udah cenderung teh gambaran teh kalau anu dicibit namanya gambar enggak. Yang terakhir selalu menjaga kebersihan. Ini juga harus ditanya. Ya, jadi mungkin budak tidak bisa pakai jajan jasa sesuatu tersebut. Baik, kita lanjutkan dulu. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Semua manusia ini kebutuhannya sama. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebiasaan. Tanamkan oleh kita bahwa siswa kita dan kita sendiri, kita dan siswa kita pasti akan mempertahankan kehidupan, mempertahankan kehormatan jiwanya, mempertahankan apa lagi? Harga diri. Saya mempertahankan harga diri, siswa juga mempertahankan harga diri. Kumacana, itu tadi. Ayah anu mempertahankan harga diri itu karena nggak bohong. Contohnya, apa itu bukan duit. Tapi ada kencan baso. Saya orang kencan duit. Dia nggak itu bukan duit. Tapi ada kencan baso. Kata baturan, ban terakhir tuh udah yang baso. Kalau tuh mau duit.
tukar duit teman-teman. Nah itu untuk mempertahankan harga di apapun. Eta merek bohong mempertahankan dirinya, erek jujur gitu ya. Itu apa? Untuk mempertahankan. Ya kita ya boleh dan tidak, ya boleh dan tidak boleh, ya tidak boleh berarti. Kalau berbicara budaya positifnya, kumaha tuh caranya? Ya nanti kita bicarakan. Nah yang terakhir, yang kedua kasih sayang. Tanamkan dalam diri saya dan siswa saya bahwa setiap orang perlu kasih sayang. Guru perlu kasih sayang, siswa perlu kasih sayang. Buktinya apa? Siswa perlu kasih sayang, guru perlu kasih sayang. Ketika guru tidak mampu memberi rokok, dia berani mengatakan kepada anak, "Nah, tolong berikan rokok." Ketika anak tidak mampu untuk pergi ke jamban, dia itu bahkan berani pipis di dalam kelas, bahwa itu anak butuh kasih sayang kita. Ya, kayak yang seterusnya, penguasaan. Ingat, setiap diri manusia, baik siswa kita ataupun kita, perlu kekuasaan pada dirinya. Jadi pada dasarnya orang itu tidak mau diatur semuanya. Mau diatur-atur kan? Yang ngajak kurangnya sebenarnya mau nggak? Kalau hayang tidur, kalau hayang bulin, hayang waktu jajan, hayang waktu nonton. Sebenarnya itu. Budak itu tuh kita sebagai guru itu jawabannya kemarin tidur. Bapak saya mesti berbicara kepada Bapak. Itu kebutuhan hidup manusia sama. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebiasaan. Oke, nah ini. Yang kelima, posisi kontrol. Kita sebagai guru atau pengajar, posisi kontrol yang dipakai oleh kita itu 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, 5, manajer. Contoh penghukum. Apakah kita menjalankan penghukum? Kita buktikan. Ketika anak tidak membereskan bangku, apa yang kita katakan? Kamu tidak membereskan bangku. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak mengerjakan tiket dan sebagainya. Itu penghukum, menjustice pada anak itu. Ya, boleh tidak seperti itu? Sebetulnya tidak boleh. Ya, budak teman-teman kurang teman-teman barang nomor 19 ke nomor awal carekan kurang terang dasar. Kalewe budak itu hukum. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Contoh tadi kita membuat rasa bersalah tadi paksa tukang. Itu pun tidak boleh. Kemudian teman ngobrol tadi kita ngobrol. Nah, bersenyum tidak. Boleh tidak itu? Sebetulnya tidak boleh sebetulnya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia akan tergantung kepada saya. Ya, karena saya selalu membela dia. Kita kan jangan teman dia, budak teh. Senyum. Ya, itu pun tidak boleh. Benar pemantau, itu masih seperti manor. Jadi guru datang seperti manor, Besok sobat sirajanya. Nah, bersih tuh sampah. Itu kerjaan itu, ambil itu tuh. Wah, begitu. Bukan manor. Seperti itu dingin bawah. Coba itu ambil dia di situ. Kacau. Oke, nah yang paling bagus ini sebagai pengatur. Ya. Anak bagaimana supaya anak melakukan budaya positif. Ini kita terapkan sebagai manajer. Oke, bagaimana kalau anak melakukan kesalahan? Nah ini yang dipakai adalah segitiga restitusi. Jadi apabila anak tidak melakukan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, tindakan kita adalah menerapkan segitiga
restitusi. Contoh kasus seperti ini. Satu saja contoh kasusnya. Anak tidak mengerjakan PR. Anggaplah Andi. Andi tidak mengerjakan PR. Kemudian datang ke sekolah, pas diminta tidak mengumpulkan. Nah, kita terapkan segitiga restitusi. Bagaimana cara untuk menerapkan segitiga restitusi? Pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Contoh, kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini contoh ini anggap siswa. Bapak sebagai bapaknya, ya, Bapak sebagai bapaknya. Nah, Bunnya ini tidak mengerjakan tugas. Nah, saya akan menerapkan segitiga restitusi. Siap? Coba kita koreksi saja ya, sambil koreksi saja. Bunnya, apakah kamu tahu alasannya kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke. Mungkin gara-gara saya tidak mengerjakan PR ya, Pak. Iya. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Jadi tanya dulu alasannya kenapa dipanggil ke kantor atau dipanggil ke kelas secara berhadapan. Jadi menstabilkan identitas dulu. Itu ditanya terlebih dahulu. Apakah kamu tahu kamu dipanggil ke sini? Anak usahakan berani dulu menjawab. Jadi anak usahakan berani dulu menjawab. Setelah itu, setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Tadi kan dia tuh mengatakan mungkin tidak mengerjakan. Dah timuran dulu mis apal itu pasti mata dipanggil pasti ada kesalahan. Pasti kan? Pasti ada kesalahan. Bong mengerjakan tugas, bong mengerjakan bersih, pasti kita akan timbul berani mengatakannya. Nah, untuk validasi tindakan yang salah begini. Contohnya begini. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri, termasuk Ibu sendiri. Itu adalah untuk validasi tindakan yang salah. Jadi benar langsung melakukan salah kalian siswa wae, Bapak oke pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau anak sudah mengakui kesalahannya, biasanya kalau orang sudah mengakui kesalahan itu kira-kira ciri apa? Sadarnya, sadar mengakui kesalahannya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum anak mengakui kesalahannya, jangan dilanjutkan karena berarti anak itu belum sadar diri lah sebenarnya, belum sadar. Jadi kita pertahankan dulu sampai anak sadar diri dulu. Nah, setelah anak sudah mengakui kesalahannya, baru lari menanyakan keyakinan yang benar seperti apa. Nah, contohnya seperti begini. Kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah tidak mengerjakan tugas tadi? Untuk kedepannya saya akan mengerjakan tugas saya, Pak. Nah seperti itu. Jadi Ya, jadi setelah anak sadar tidak mengerjakan tugas, tanyakan langsung kepada anak itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, mungkin anak akan menjawab, ya mungkin tidak ada pilihan lagi selain mengerjakan tugas. Nah, itu munculnya dari anak sendiri. Jadi kita tidak boleh menerapkan yang tadi itu, yang menghukum. Nah, jadi kita terapkan yang manajer, yang ini. Nah, mana? Nah, yang manajer, yang menggunakan manajer itu yaitu menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi jalan keluarnya apabila anak melakukan kesalahan, kita terapkan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, tapi kita menerapkan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk menerapkan segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Tanyakan dulu kenapa alasannya dipanggil ke sini. Setelah anak bisa menjawab, mampu menjawab, baru dilanjutkan validasi tindakan yang salah. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri, termasuk Ibu sendiri. Nah, anak kalau sudah sadar diri, langsung menanyakan keyakinan kelasnya.
keyakinannya yang harus diperbaiki apa? Nah, yang dilakukannya apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Salam guru. Baik, mungkin Bapak Ibu wabil khusus teman yang sudah saya dan kepada kelas saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Silakan apabila mau ada pertanyaan, mungkin kasih waktu 5 menit. Alhamdulillah, penyampaian materi sudah disampaikan dengan begitu gamblangnya. Sekarang kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Sekitar materi yang sudah disampaikan barusan. Mau ice breaking dulu? Ice breaking. Puyeng juga. Oke, ice breakingnya ucapkan dan lakukan. Ucapkan dan lakukan. Oke, siap? Siap. Ucapan dan lakukan. Dari saya dulu, dari saya dulu. Ayo bang, aku baca tegang. Ucapan dan lakukan dan lanjutkan. Kaki 4. Belum. Pikir dulu. Kaki 4. Sudah ada? Sudah terbayang kaki 4? Sudah. Oke. Kaki 4. Domba, kelinci. Lanjutkan. Sapi. Ya. Sapi. Bukan, kaki 4 dulu. Oh, Kaki kaki 4. 4. Sapi kerbau. Itu Ya. kumaha? Saya dulu. Ya. Satu menit. Oh, ikuti ya. Ya, lanjutkan. Lanjutkan ya. Kaki 4. Dan simpan kaki 4 sudah ada. Oh, banyak kaki 4. Enggak kan sampai semakin terakhir. Belum lagi yang mengingat seperti sapi kerbau kucing sebagainya. Oke, kaki 4. Sapi kerbau. Lanjutkan. Ulangi. Oh, berarti. Iya, Kaki iya. 4. Kaki 4. Sapi kerbau. Lanjutkan. Belum tambahkan. Oh, tambahkan. Ya, sapi 4. Kaki 4. Ya. Sapi kerbau. Kelinci kucing. Lanjutkan. Ya. Kaki 4. Apa tadi? Sapi kerbau. Kelinci. Apa tadi? Oke, lanjutkan teman-teman. Kucing, gajah, jerapah, kuda, banteng. Sapi, kerbau, kucing, kelinci, gajah, banteng, jerapah, harimau, anjing. Boleh letakkan meja juga 4, tapi nanti 4 kita hemat ya. Oke, tangan dulu semuanya. Lain, Sudah cukup? Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara
sampaikan.